Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabinistan wala umurjim wadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Yogi Stira selaku pembawa acara Pekan Ramadan Selasapa yang bertemakan Hikmah Ramadan. Dan saya bersama teman saya yang bernama Iksan dan juga Adam Firdaus. Oke. Di sini kami kebagian tugasnya masing-masing. Saya selaku pembawa acara. Saya Dan Muhammad Iksan selaku pembawa acara Hikmah Ramadan ya. Oh, ini. Dan Ini sebagai apa? Adam selaku yang menanya. Kan di sini tanya iya, jawab. kita nanti ada tanya jawab ya. Jadi di sini acara tanya jawab. Adam selaku yang bertanya dan Iksan selaku yang menjawab. Nah, langsung saja tanpa basa-basi atau bahasan dan bahas ini yang gak jelas ini, mari kita lakukan yaitu acara Hikmah Ramadan. Ya kan? Emang iya? Hikmah Ramadan kan? Iya, Hikmah Ramadan. Ya, Hikmah Ramadan. Dan yang akan dilakukan oleh Ananda Iksan. Kepada Anda Iksan, waktu dan tempat dipersilahkan. Disampaikan kali. Nanti kalau ada yang mau bertanya silahkan nanti kirim pertanyaan di kolom komentar. Udah telat kan? Ini video bukan live. Iya juga ya. Gak apa-apa. Nanti insya Allah dijawab di komentar. Oke, baik. Mohon izin Kak Yogi. Ada. Iya. Ya, teman-teman tim media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fi ayatihil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulahu nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man arada fi talabul ilmi, man kharaja fi talabul ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Al hadis. Hadiratil mukarram wal muazzam, para siswa-siswi SMA Negeri 1 Pamarayan yang saya cintai, para tim media yang di belakang kamera, dan teman saya yang ada di samping saya ini, yang semoga-moga digantengkan mukanya, amin, dan diberi rezeki yang berlimpah, amin, amin, amin. Oke, baik teman-teman, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana kita bisa berkumpul di sini di rumah masing-masing menonton IGTV di YouTube, di mana kan Afal? IGTV di Instagram. Oh ya, IGTV di Instagram Osis of Seman Sapa _ Nah, semoga teman-teman yang ada di rumah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Shalawat serta salam marilah kita curahkan pada baginda alam yakni habibina wa nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberi syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan apa Kak Yogi? Menyampaikan tentang Hikmah Ramadan. Wah, Hikmah Ramadan itu apaan ini Hikmah Ramadan, guys? Nanti cari jawaban pertanyaan ya, ada. Waduh, nyiapin pertanyaan. Cari pertanyaannya yang susah ya. Woi, jangan gitu. Aduh. Kita sambil sama-sama belajar aja. Kita sama-sama mencari tahu. Mungkin saya juga masih dalam tahap belajar ya. Apa sih Hikmah Ramadan itu? Apa ya? Ya karena saya nanya ke kamu apa. Oh, emang iya. Nah, Hikmah Ramadan berarti
Di dalam bulan Ramadan ini kita memiliki hikmah. Wah, ini ada yang nelpon nih. Siapa tuh? Dede cantik. Kita break dulu, guys. Apa ya? Oke, lanjut lagi. Tadi ada yang nelfon nih. Apaan nih? HP bukan HP saya. Apa itu hikmah Ramadan, teman-teman, kawan-kawan yang saya cintai, yang saya hormati dan saya muliakan? Apa itu hikmah Ramadan? Hikmah Ramadan itu saya udah bilang ya tadi. Yaitu di bulan Ramadan ini memiliki hikmahnya, yaitu arti dari hikmah itu lebih ke timbal balik atau kalau kita melakukan amalan, kalau kita maksimal beribadah kepada Allah, nah di situ kita akan mendapatkan timbal balik, yaitu pahala yang berlipat ganda. Salah satu hikmahnya, salah satu hikmah Ramadan itu pahala yang berlipat ganda. Kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya pada bulan Ramadan ini kita akan dilipat gandakan. Nah, sedangkan puasa itu gimana hukumnya? Kanafal? Wajib. Karena kenapa? Masuk rukun Islam, bos. Rukun Islam. Yang pertama, rukun Islam yang pertama apa? Apakah Yogi? Syahadat. Salah. Aduh, gimana sih kamu Islam bukan sih? Islam. Yang pertama Salat. itu, salat katanya. Syahadat yang pertama itu. Yang kedua salat. Tadi kan ngomong syahadat salah. Jangan kayak gitu. Bulan puasa. Yang ketiga zakat. Yang keempat, nah, puasa di bulan suci Ramadan. Itu. Kalau kita tidak menjalankan puasa di bulan suci Ramadan, berarti kita sudah meninggalkan kewajiban kita sebagai umat Islam. Karena umat Islam harus menjalankan rukun Islam, guys. Yang pertama ya syahadat. Kalau kita nggak syahadat berarti kita belum masuk Islam. Kenapa? Gimana kalau kita lahir dari orang tua? Kan kita masih bayi tuh belum membaca syahadat ya. Gimana itu? Ya kita masih bawaan orang tua, karena orang tua kita Islam, otomatis kita jadi Islam. Kalau kita orang tuanya Kristen, gak bakal kita lahir jadi Islam gitu. Otomatis kita jadi Kristen. Nah, untuk tindak lanjutnya akan diajarkan biasanya pas masa kecil. Itu diajarkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tek nafas. Ayo lu nisin lo. Jadi seperti itu. Nanti juga itu akan berjalan. Yang kedua salat. Dimana salat ini ya emang menjadi keseharian kita gitu. Sama 5 waktu sehari, 5 waktu. Ada subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Begitupun yang selanjutnya yaitu zakat. Ada zakat wajib, yaitu pada bulan suci Ramadan ini, yaitu zakat fitrah. Di sini ada yang tahu nilai niat zakat fitrah? Di sini ada yang tahu? Parah kalau nggak tahu ini. Kalian nggak bisa zakatnya. Harus tahu ya. Gimana, Kak Noval? Tahu nggak? Wah, parah sih. Jadi seperti itu ya. Ada doanya seperti itu. Ya, seperti ini ya di bawah ini. Nawaitu an ukhrija zakat al-fitri an nafsi fardhulillahi ta'ala. Tuh, disertakan arti-artinya. Yang keempat ada puasa. Nah, di bulan suci Ramadan ini kita berpuasa. Nah, itu menahan lapar, menahan haus. Aduh, kayak Yogi. Lapar, saya pengen minum. Lapar, saya pengen makan. Lapar, saya pengen makan. Tapi harus puasa. Sekarang baru jam berapa? Sekarang baru subuh. Baru aja tadi sahur udah. Baru subuh gitu. Udah lapar. Gimana tuh Kak Yogi kalau saya makan? Apakah subuh itu boleh? Ya nggak boleh lah.
anak muda. Boleh. Nggak boleh. Tapi batal. Tapi batal nih, iya. Boleh tapi batal. Iya, sama aja nggak boleh. Gimana sih? Ini nggak boleh. Jadi kita harus kuat. Ajarkan sejak dini, ajarkan sejak kecil anak kita, adik kita untuk berpuasa agar selanjutnya nanti kita pada kuat. Adik-adik kita ini pada kuat. Masa kalau udah SMA pada nggak kuat puasa itu apaan? Ya kecuali tidak terkecuali sih. Walaupun itu kerja keras, tapi kalau dia niatnya udah puasa, pasti akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ini mah, aduh Kak Iksan, saya mau kerja habis bangun rumah sampai patah nih kaki-kaki. Itu mah. Oh ini mah itu mah bukan kerja, itu udah sakit itu mah. Kalau sakit nggak apa-apa. Tapi kalau cuma kerja capek ya. Harusnya bisa gitu. Itu tergantung keimanan kita, niat kita. Apakah kita siap berpuasa dari awal imsak hingga azan maghrib? Kalau keimanan kita rendah, disitulah iman kita diuji. Benar Kak Yogi? Benar sekali. Disitulah. Kalau kita ada kerjaan yang sangat melelahkan dari pagi ini sampai sore nih, aduh lapar guys, gimana ini? Haus. Ya harusnya kuat gitu ya. Seperti itu. Kembali lagi ke hikmah Ramadan, ini udah kejauhan nih. Hikmah Ramadan. Yang pertama tadi Di waktu 30. hikmah Ramadan. 3 menit lagi. Kenapa? 3 menit lagi. Aduh, 3 menit lagi guys katanya. Hikmah Ramadan yaitu pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan. Kalau kita pernah berbuat dosa, minta ampunan sekarang. Kalau ingin lebih baik lagi, apalagi sekarang kan 10 hari terakhir itu ada di malam-malam ganjilnya ada yang namanya malam Lailatul Qadar. Manfaatkan itu. Usahakan setiap malam ganjil kita salat taubat, salat hajat, kita menginginkan salat ya, salat tahajud. Berlomba-lombalah dalam beribadah, niscaya kita akan mendapatkan limpahan pahala, limpahan rezeki, limpahan apapun yang kita minta. Mungkin cukup sekian dari saya karena tadi udah di stop kayak gini. Udah karena 3 menit lagi. Udah ya. Kan udah agak ini ya, lama. Kayak kita kembalikan lagi kepada moderator Kak Yogi. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Iksan selaku penyampaian atas materi hikmah Ramadan ini yang Sama, sangat Kak Yogi. berarti bagi kita semua, termasuk Berarti saya sekali ya. dan siswa-siswi SMP 1 Pamarayan yang termasuk yang belum mengetahuinya hingga sekarang bisa tahu. Oke lanjut, itu kita sesi tentang tanya jawab. Mungkin dari Kak Adam ada pertanyaan yang harus disampaikan. Waduh. Tadi kan ngomong kode dan koder ya. Enggak guys. Lailatul Qadar. Oh iya Lailatul Lailatul Qadar. Iya, Lailatul Kode Qadar. kodenya. Ya. Lupa tadi. Apa sih Lailatul Qadar itu? Oke. Lailatul Qadar seperti yang setelah saya sampaikan tadi, Lailatul Qadar adalah malam di mana mustajabnya doa, malam yang penuh keberkahan, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, sampai digambarkan dalam surat namanya Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Di situ jelaskan. Semuanya diturunkan ya apa? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya diturunkannya apa itu? Dalam Lailatul Qadar. Al-Qur'an atau apa ya? Pokoknya mah di dalam malam Lailatul Qadar itu semua doa kita terkabul. Semua doa kita kalau kita benar-benar gitu ya. Makanya tidak ada yang tahu kapan malam Lailatul Qadar itu. Intinya 10 hari terakhir pada tanggal-tanggal ganjil di bulan Ramadan, di situ tepatnya malam Lailatul Qadar. Di situ kita harus berlomba-lomba dalam mencari kebaikan, mencari keberkahan bulan Ramadan ini.
Karena lebih baik dari 1000 bulan tadi. Jadi seperti itu, Adam. Iya. Nah. Ya, Udah. Udah. Oke, mungkin dari Kanawal atau Kak Iqmal selaku kameramen dan tim media yang lainnya di Iya. sana, Yang lain ada yang gimana? bertanya? Oke, saya ingin bertanya ya. oke siap. Jadi gini Kak Iksan, ada apa ya, sesuatu yang mengganjal gitu kan di kepala saya ini tentang puasa. Jadi gini, kalau misalnya ada orang, misalnya orang tua kita nih, dia itu udah sakit-sakitan, nah udah nggak bisa puasa lah gitu, udah nggak Wow. sanggup puasa. Sedangkan puasa itu kan wajib. Iya. Nah, sedangkan ini apa ya? Dia itu udah emang udah nggak bisa puasa gitu. Satu bulan itu full nggak bisa puasa, misalnya lagi sakit atau apa gitu kan. Itu gimana hukumnya? Sedangkan puasa itu kan wajib bagi umat Islam itu. Nah, itu gimana? Oke, baik, terima kasih Noval. Luar biasa sekali pertanyaannya ya. Saya ingin membahas ke mazhab tapi takut melenceng gitu. Karena kan kita mazhabnya Imam Syafi'i, harus mengikuti Imam Syafi'i gitu. Nah, berbeda pendapat ulama ya. Puasa itu wajib, bahkan untuk orang yang udah tua kan gitu, seperti itu. Nah, biasanya dalam keseharian kita kan, di dalam lingkungan kita nih, Pamarayan nih, puasa itu menjadi hutang dan harus dibayar oleh anak-anaknya biasanya. Dengan cara apa? Bisa dengan fidyah. Nah, itu setelah meninggal itu biasanya dibayar dengan fidyah atau digantikan. Niat saya menggantikan puasa ini jadi oleh anaknya atau siapanya gitu. Ya. Jadi seperti itu. Kalau emang ya udah tua, ya udah sakit-sakitan juga, udah nggak sanggup berpuasa, ya sepertinya itu ya mau gimana lagi gitu. Tuh mau nggak mau harus digantikan. Walaupun nggak tergantikan semua, lumayan lah gitu. Kita gantikan separuhnya dengan fidyah, dengan ada menggantikan puasa itu. Cuman takutnya kalau saya membawa-bawa mazhab, karena ada perbedaan mazhab juga dari mazhab Imam Syafi'i dan Imam Maliki itu udah beda gitu. Setahu saya kalau fidyah itu mazhabnya bukan Imam Syafi'i, cuman kita ya kalau selagi itu baik ya kita jalani gitu ya. Jadi seperti itu kan Noval. Boleh dengan digantikan oleh keluarga atau digantikan dengan fidyah atau membayar. Dan sedikitnya yang saya tahu, untuk bulan puasa untuk ya orang sakit itu masih diwajibkan untuk berpuasa, Kak Iksan. Selain kalau dia sakit, tapi kalau dia puasa itu mengakibatkan fatal ke tubuhnya sendiri atau mengakibatkan kematian. Tapi selagi sakit itu kalau dia berpuasa tidak mengakibatkan kematian, itu masih wajib dipuasa. Tapi kalau emang dia sakitnya parah, sedangkan kalau dia puasa itu akan mengakibatkan kematian, itu dibolehkan. Begitu yang saya tahu, Kak Iksan. Berarti kalau kita cuma demam gitu, Itu demam itu masih wajib sih ya. Ya betul, Kak Iksan. Bahkan kalau kita sakit kaki pun tidak berpengaruh dengan kematian kita kalaupun kita berpuasa ya. iya. Iya. Gimana kalau kita kesiksa? Selagi kita masih sehat ya, selagi tidak berpengaruh ke kematian kita. Iya. Mungkin seperti itu yang saya tahu ya, karena saya di sini hanya bukan siapa-siapa. Itu yang saya lihat di ceramah. Intinya ya harus digantikan. Jangan lebay ya, lebih ke jangan lebay gitu. Cuma sakit dikit ya apaan sih gitu. Apa sih gitu. Ya cuma digigit nyamuk, waduh gitu. Ya, Ada lagi yang mau bertanya mungkin dari ujung sana? dari kameramen mungkin ada Dari yang mau kameramen, bertanya. dari tim media, dari tim konsumsi, dari penonton Puasa. yang datang. Oh, konsumsi puasa ya. Ada lagi, Dam? Enggak ada. Udah. Oke, Nggak ada. cukup. Mungkin nggak ada lagi nih yang mau bertanya dari Ada lagi nih? dari sekian ribuan orang. Kameramen boleh sorotin kalau nggak percaya, tapi jangan dulu, nanti aja. Ada lagi ya? Oh ya udah. Nggak ada lagi yang mau bertanya. Oke, baik. Mungkin bisa saya simpulkan atau siapa yang mau nyimpulkan? Saya dong kalau moderator. Oh, oke. Kesimpulannya adalah
oleh Kak Iksan. Enggak bercanda. Gimana sih? Betul Mas. Kesimpulan dari hikmah Ramadan ini, teman-teman. Barang siapa orang yang tidak melaksanakan Ramadan Puasa. atau berpuasa, itu dosa ya Kak Iksan. Ya dosa dong, Dosa. fardu. Karena puasa ini wajib, bersifat wajib. Sekolah di mana sih? Di sini. Oh, hebat teman ya. kamu. Itu dosa selain dengan tadi catatan orang yang sakit dan kalau dia berpuasa itu mengakibatkan fatal ke fisiknya. Itu sih. Terus masih ada kesimpulan yang lainnya. Yang pertama yaitu apa ya? Saya lupa, malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu bagus banget. Oh, Itu rugi sih kalau kita nggak itu. satu malam itu bahkan 1000 bulan ya Kak Iksan. Oh iya dibandingkan Ya. ibadah. Ini ya bayang-bayang aja satu malam bagaikan 1000 bulan, itu entah gimana pahala kita kalau memang sholat tobat di malam Lailatul Qadar. Haji. Mungkin ada yang bisa menambahkan Kak Iksan? Oke. Adam? Intinya ya, hei orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan oleh orang-orang yang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Ya, seperti itu ya. Oke, terima kasih. Inilah acara hikmah Ramadan dari Kan Ramadan Seman Sapa. Mungkin segini saja, tidak ada pembahasan lain. Next. Sampai sini Jangan saja. lupa kalau ada yang mau bertanya. Oh iya, kalau ada yang mau bertanya silahkan di kolom komentar dan insya Allah akan dibalas oleh Kak Iksan di kolom komentar juga. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya nih Kak Iksan. Apaan tuh? Saya lupa tadi. Tutup woi. Ya udah bodoh. Ya yang penting kita ada informasi lah tentang orang tua yang tadi Islam, bahkan anak pun akan menjadi agama Islam kan? Tadi yang dibahas oleh Kak Iksan. Iya. Lalu gimana tentang orang tua yang berbeda agama, Kak Iksan? Silahkan jawab. Wow, orang tua yang berbeda agama gimana tuh guys? Bapaknya Kristen, Ibunya Hindu. ibunya Hindu, bukan Islam itu enggak. Bapaknya Kristen, ibunya Ya, Islam. Itu yang udah nggak sah gitu nikahnya anjir. Ya, udah bakal bisa. Ya, tapi kan kayaknya nih, siapa tahu kan misalnya pas nikah emang sama-sama Islam misalnya. Nah, pas udah nikah nih, suami yang pindah agama misalnya. kan mungkin ada gitu kan, kita nggak tahu. Nanti Begitu gimana ya. tuh? Anaknya lainnya apakah memiliki dua agama apa gimana? Itu menjadi pilihan kembali Nih, anak. iya, yang saya tahu ya, yang saya siap. tahu. Udah ditutup, to be continue. Minum dulu. Oh, udah. Berarti sampai yang Oh iya lupa. lupa lagi ternyata. Apa tadi? Kecuali ya perempuan yang haid gitu guys, nggak boleh berpuasa. Tapi harus digantiin lah, sama aja udah. Gitu doang. Jatuh guys.